Sudah siap ya, Bu? Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat ya dalam keadaan yang Pak Guru lihat. Wah, luar biasa semangat semua ya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Atau semuanya masuk semua? Masuk semua. Masuk semua Masuk ya, semua, ya. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak semua. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, coba Pak Guru akan membacakan sesuatu untuk kalian. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, coba anak-anak, ada yang ada yang tahu tidak yang Pak Guru bacakan tadi apa? Pantun ya Pak ya? Iya, pintar sih, pantun. Pantun, Iya, bukan? benar, pantun. Nah, anak-anak, coba dari pantun yang Pak Guru bacakan tadi, memuat isinya tentang apa? Ada Itu nggak pesan bisa yang masang disampaikan? jepitan, Pak. Nggak bisa masang jepitan, oh iya. Iya. Pintar, nggak bisa masang jepitan. Kalau isinya apa? Tentang rambut. Tentang rambut. Kalau isinya tentang apa? Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Tentang kesehatan ya Pak. Kesehatan, Pak. Pintar, iya Bu Eka, iya Eka, pintar Eka. Itu pantun menyampaikan pesan tentang rasa syukur kita karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah kita yang ada di dalam tubuh ini mengalir tanpa hambatan. Ya, pada pembelajaran kali ini seperti yang Pak Guru sampaikan barusan, kalian akan mempelajari tentang pantun. Itu khususnya pada ciri-ciri pantun, lalu kalian juga akan mempelajari tentang peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tujuan pelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anak itu dapat menganalisis ciri-ciri yang terdapat pada pantun. Yang kedua, nanti anak-anak diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dapat membuat karya pantun dan membacakannya secara dengan percaya diri di depan kelas. Lalu, anak-anak juga akan menganalisis peredaran darah pada manusia, serta anak-anak juga akan menyimpulkan organ peredaran darah dalam tubuh manusia dan fungsinya. Yang terakhir, nanti anak-anak akan membuat gambar organ peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan LKPD kepada anak-anak sebagai bahan diskusi anak-anak secara berkelompok. Ini kelompoknya seperti kemarin ya, karena jumlah muridnya Pak Guru ada 11, anak-anak dibagi 2 kelompok. Yang satu 5 orang, yang satu 6 orang. Oke, kelompok 1, coba ini LKPD-nya diambil. Kelompok 2 LKPD-nya juga diambil dan materi ajarnya juga diambil. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan memberikan permasalahan dahulu kepada kalian. Yang pertama, apa saja yang menjadi ciri-ciri pantun? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi bagaimana cara kita membaca pantun yang baik. Lalu anak-anak juga akan mempelajari sistem peredaran darah manusia dan juga apa saja fungsi organ tubuh pada manusia. Yang pertama anak-anak, sekarang perhatikan slide PowerPoint yang ada di depan kelas kalian. Di
Di situ terdapat pantun dan ciri-ciri pantun. Ada yang tahu pantun itu apa? Coba, Eka, pantun itu apa Mbak Eka? Pantun itu sebuah karya sastra yang terdiri dari sampiran dan isi. Pintar sekali Mbak Eka. Iya, pantun itu adalah jenis puisi lama yang terdiri dari tiap bait, 4 baris, yang barisan yang pertama dan kedua disebut sampiran, barisan ketiga dan empat disebut isi. Ada yang tahu ciri-ciri pantun anak-anak? Saya Pak Guru, Coba Mbak Vivi. Oh iya, ciri-ciri pantun apa? Tiap bait terdirinya dari 4 baris, Pak. Pintar. Yang kedua? Apa ya? Bentar, Pak, lupa, Pak. Yang lain dulu aja, Pak. Coba Mbak Vivi. Itu Pak, di ujungnya tuh bunyinya yang baris ke-1 sama baris ketiga sama gitu. Baris kedua. Iya, itu disebut dengan rima ya. Bunyi akhir di dalam satu baris kalimat pantun itu disebut dengan rima yang nantinya ciri-cirinya akan bersajak AB, AB. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah tiap bait itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu yang terakhir, ciri-ciri pantun itu baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, ciri-ciri pantun ini pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya ya, di kelas 4 sudah pernah ya ciri-ciri pantun. Tapi bagaimana cara kita mengidentifikasi ciri-ciri yang ini yang terdapat dalam pantun? Nah, anak-anak coba perhatikan slide PowerPoint berikut. Ada pantun di depan kelas kalian. Coba dibaca, selamat dibaca. Luas terbentang kebun ladanya dipetik ketika kemarau iman terang saja, hatinya lapang, hidupnya tentram. Terima kasih, pintar. Tepuk tangan semua buat Selamat. Terima kasih, Selamat. Bagus sekali membacanya. Ya, anak-anak, di sini ada pantun yang tadi dibacakan oleh Selamat ya. Nah, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat pada pantun di sini. Pertama, coba Pak Guru mau tanya sama Wiwi. Nah, Wiwi, pantun ini terdapat berapa? Di dalam ciri-ciri pantun tadi terdapat ciri-ciri yang mengatakan bahwa pantun itu terdiri dari 4 baris. Coba Wiwi sampaikan baris pertama mana, kedua mana, selanjutnya mana? Baris pertama, luas terbentang kebun lada. Pinter. Baris kedua? Ya, ladanya dipetik ketika tamaram. Pinter. Baris ketiga? Jikalau iman terangi dada. Lalu baris terakhir? Hatinya lapang, hidupnya tentram. Pinter, tepuk tangan semua buat Wiwi, hebat. Ya benar yang dikatakan Wiwi bahwa baris pertama tadi yang dibacakan Wiwi itu adalah luas terbentang kebun lada menjadi baris pertama, ladanya dipetik ketika temaram baris kedua, jikalau iman terangi dada baris ketiga, dan hatinya lapang hidupnya tentram adalah baris keempat. Jadi dalam satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya nih kepada anak-anak. Coba Yusuf di baris pertama itu ada berapa suku kata? Luas terbentang kebun lada 9. Ada 9 suku kata. Pinter. Coba sekarang Mbak Husna. Baris kedua ada berapa suku kata? Baris kedua ada 7 suku kata ya Pak? Coba dihitung lagi ya. Disebutkan suku katanya dari pertama. Pak Guru bantu. Ladanya. Ya. Dipetik. Ya, lalu? Ketika. Ya. Temaram. Ada berapa suku kata? 7 tadi, Pak. Terdiri dari 12 suku kata. Coba dihitung lagi yang benar. Nah, iya betul ya. Iya, anak-anak. Nah,
di dalam satu baris pantun ini mempunyai ciri-ciri terdapat 8 sampai 12 suku kata. Lalu ciri-ciri yang kedua tadi yang disebutkan Mbak Widi, itu akhir bunyi pantun itu dari baris pertama dan baris ketiga itu bunyinya sama. Baris kedua dan baris keempat juga bunyinya akan sama. Nah, pada baris pertama, coba kalian lihat, luas terbentang kebun lada. Rimanya ada di dalam bunyi da. Itu bersajak A. Lalu lihat baris ketiga, jikalau iman terangi dada. Sama bunyinya pada baris pertama. Baris kedua anak-anak lihat. Bunyi yang kalimat terakhir pada baris pantun ini am. Lalu baris keempat juga am. Nah, jadi sajak dalam pantun itu bersajak AB, AB. Ciri-ciri yang terakhir pada pantun, pada baris 1 dan kedua itu disebut dengan sampiran, baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, anak-anak sudah mempelajari contoh penerapan ciri pantun yang Pak Guru sajikan di depan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Semua paham bagaimana mencari ciri-ciri pantun? Paham Pak Guru? Paham ya, Paham, di dalam Pak. ya di atas meja kalian sudah disediakan secara berkelompok. Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Di situ di dalam LKPD terdapat satu pantun. Nah, anak-anak coba sekarang analisis ciri-ciri yang terdapat pada pantun tersebut. Ada berapa baris, ada berapa suku kata, rima dan sajaknya berbunyi apa, sampiran dan isinya yang mana. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Siapa? Sudah ya? Ya, sudah ya anak-anak? Sudah Bapak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Harus semuanya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Pada contoh penerapan ciri-ciri pantun ini, anak-anak juga harus bisa membacakan pantun dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca pantun dengan baik dan benar itu? Coba perhatikan. Di dalam teks PowerPoint ini, anak-anak lihat. Nah, agar pantun yang telah kamu buat bisa menarik untuk didengar dan dilihat, perhatikan contoh berikut ini. Pantun itu cara membaca pantun yang baik dan benar itu membaca pantun berulang-ulang sampai dapat memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua melatih pelafalan. Jadi lafal kalian harus bagus, jelas, nggih. Lalu anak-anak juga harus mempelajari tentang intonasi naik turun datar nada yang anak-anak lafalkan pada saat membaca pantun. Agar lebih jelasnya, coba perhatikan anak-anak, Pak Guru punya contoh membaca pantun yang baik dan benar dari kakak SMP kita. Assalamualaikum sobat. Nah, dari ciri-ciri Pak, dari tampilan gambar ini, video ini, anak-anak telah bisa memperhatikan bagaimana cara membaca pantun yang baik dan benar. Coba sekarang di dalam kelompok kalian, masing-masing siswa membuat satu pantun untuk dibacakan di depan kelas. Silakan dikerjakan di LKPD kalian masing-masing. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Semuanya bisa? Tidak Pak Guru. Bisa ya membuat pantunnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti setelah kalian membaca pantun, setelah kalian membuat pantun itu, lalu dibacakan di depan kelas dengan baik dan benar. Coba Selamat maju ke depan. Mewakili kelompoknya membacakan pantun. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Selamat anak-anak. Bagus sekali pantun yang dibacakan. Nah, dari pantun yang anak-anak
buat tadi lalu dibacakan di depan kelas tadi, ada beberapa anak yang membuat pantun bertemakan kesehatan. Kesehatan itu sangat berharga untuk kita anak-anak, apalagi dalam tubuh kita itu mengalir darah selama 24 jam tanpa berhenti agar membantu aktivitas kita dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja yang terjadi dalam tubuh kita saat darah mengalir? Anak-anak perhatikan video yang Pak Guru akan putar ini. Video ini memuat tentang sistem peredaran manusia dan juga organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan. Nah, teman-teman masih ingat? Nah, di dalam video tadi anak-anak sudah melihat bahwa sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Coba Yusuf. Peredaran darah besar dan kecil. Pintar. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, coba anak-anak di dalam LKPD kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian menganalisis atau mengidentifikasi sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah besar itu prosesnya seperti apa? Peredaran darah kecil itu prosesnya seperti apa? Silahkan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompok kalian. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan dengan Pak Guru. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya semuanya, ya. Coba sekarang kelompok 1 diwakili oleh Eka, coba. Kamu mewakili kelompokmu untuk mempresentasikan tentang peredaran darah besar. Apa yang terjadi pada peredaran darah besar, Mbak Eka? Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Terima kasih banyak kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju depan. Silahkan dibacakan perwakilan. Selamat coba. Darah, peredaran darah kecil, darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung, balik venas ke serambi kanan. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan anak untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Benar yang sudah dijawab oleh kelompok 2? Sudah betul ya? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, dalam sistem peredaran darah manusia itu ada organ tubuh yang berperan aktif dalam peredaran darah manusia. Siapa yang bisa menyebutkan ada 3 organ tubuh di dalam tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah? Mbak Widi bisa coba. Iya, lalu ada jantung, ada paru-paru, sama pembuluh darah. Iya. Beda, ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru. Nah, setelah kalian mengamati video yang Pak Guru tampilkan tadi dan materi yang Pak Guru bagikan tadi, coba kalian sekarang melakukan analisis secara berkelompok. Dalam organ peredaran darah manusia ini, jantung itu berfungsi sebagai apa? Pembuluh darah itu berfungsi sebagai apa? Paru-paru itu juga berfungsi sebagai apa? Dalam konteksnya peredaran darah manusia. Nah, silahkan kerjakan di LKPD kalian anak-anak.
Waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Nah, ada pertanyaan? Bisa semua? 5 menit lagi, Pak Agung. Bisa semua ya? Nah, anak-anak coba salah satu perwakilan kelompok kalian untuk maju ke depan membacakan fungsi dari jantung. Kelompok 1 maju ke depan. Bacakan fungsi dari jantung ini. Nah, anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita telah mempelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari apa? Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Iya, ciri-ciri pantun. Coba Reza, ciri-ciri pantun yang setelah kita pelajari tadi ada apa saja? Tiap baitnya, Pak, terdiri dari 4 baris. Pinter. Lalu lari. Ya, lalu apa Kemudian lagi? tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rima akhirnya setiap baris itu bersajak AB, baris pertama 2 merupakan lampiran dan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Pinter, terima kasih Reza. Tepuk tangan untuk Reza, Nana. Nah, kesimpulan yang kedua, ada cara membaca pantun. Siapa yang bisa menyampaikan cara membaca pantun yang baik dan benar? Siapa? Tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, coba cara membaca pantun yang baik dan benar bagaimana? Cara baca pantun yang pertama, membaca pantun berulang-ulang sampai dapat memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, melatih pelafalan kata agar dapat didengar jelas. Yang ketiga, menandai bagian-bagian pantun mana saja yang harus dibaca dengan intonasi naik, turun, datar. Terus kapan harus berhentinya sejenak dan kapan harus berhenti lama. Yang keempat, membaca pantun dengan pelafalan, intonasi dan jeda yang sudah ditentukan. Pintar. Lalu kita juga telah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Juga organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, anak-anak, apa yang anak-anak suka pada pembelajaran pada hari ini? Pantun, Pak. Pantun, Pak. Pantun, Pak. Pantun, iya, kalian jadi kalian ya, bagaimana? Videonya Pak, videonya suka. Videonya suka ya, animasinya bagus ya, bagaimana cara darah itu mengalir pada tubuh manusia. Anak-anak jadi paham ya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah mengerti semua ya? Pada pertemuan akhir ini, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan, waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Barisan yang belakang mengumpulkan maju ke depan. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, pada kegiatan pelajaran kali ini mungkin cukup sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan kata dari Pak Guru ucapkan mohon maaf ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah aktif sekali dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak akan di stop share. Lalu akan diberi masukan yang pertama pada Pak Taufik. Saya persilakan Pak Taufik. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Alhamdulillah Pak Agung bisa menyelesaikan lumayan ya. Kondisinya jelas untuk saya sih melihat di sini kamera Bapak ini terlalu bawah gitu. Kalau membaca kan sebagiannya di atas Pak ya. Jadi tadi sempat kalau maju begitu akhirnya kelihatan lehernya aja. Iya. Yang pertama ini. Kedua masalah ini saya nanya Pak Agung ini pakai daring apa luring Pak? Ini konteksnya luring Bapak. Oh luring ya, oke. Makanya tadi saya pikir kan kalau dari kondisinya, ayo anak-anak maju ke depan. Pikir lagi, maju ke depan kemana? Oke, sudah tahu untuk masalah ini, jadi saya sudah tahu. Ya, karena dikondisikan dengan
Ya, untuk teman-teman yang menggunakan secara daring, paling tidak kita harus punya aturan dulu, Bapak Ibu ya, untuk kegiatannya di bawah PPL. Karena pengalaman di PPL itu kadang-kadang anak-anak ini kan udah bisa masing-masing sudah punya anu sendiri. Apalagi kalau pertama kali mereka melakukan kegiatan Vkon seperti ini. Kecuali misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan kadang masih mau keinginan awalnya tuh banyak gitu. Tapi rata-rata tadi lihat ini kelasnya kelas atas semua ya, untuk pembelajaran daringnya bisa mengkondisikan anak dengan mengucapkan membuat aturan. Karena kemarin kondisinya pengalaman di angkatan pertama kemarin PPL itu rata-rata tidak ada dibuat peraturan di awal. Akhirnya mereka suka-sukanya menyalakan mic, menyalakan kamera, dan kemudian berbicara dan suka dan sebagainya. Nah, itu nanti pengalaman ini juga nanti Bapak Ibu siapkan untuk persiapan, di prepare di awal. Karena juga saya pengalaman juga di awal mengajar itu tidak langsung dari jam 13.00 masuk belajar itu tidak, tapi 30 menit sebelumnya sudah mempersiapkan. Mereka silakan masuk duluan, nanti kan kita tetap mulai jam 13.00. Dan nanti di PPL juga seperti itu, saya harapkan teman-teman untuk seperti itu. Oke. Untuk yang lainnya, ya itu saja mungkin Prof. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik yang memberikan masukan ya yang bermanfaat untuk Pak Agung. Selanjutnya Bu Herliani, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Agung. Tadi Pak Agung kan menugaskan ke siswa kerja kelompok pada saat membacakan pantun, membuat pantun ya. Kemudian disuruh menganalisis pantun. Nah, sebaiknya itu siswa memang harusnya ada satu Pak, meskipun kita ini 20 menit Pak Agung tampil, ada satu siswa yang membacakan pantunnya. Ya, jadi kelihatan hasilnya gitu. Ya. Kemudian porsinya Pak, porsi bahasa Indonesia dengan IPA-nya harus sebanding. Nah, saya lihat di sini waktu Bapak banyak lama di bahasa Indonesia. Sehingga pada saat membahas di IPA-nya itu untuk yang pengedangan darah aja belum tuntas. Apalagi kan ada 3 gambar tadi Pak ya. Gambar 1 saja belum tuntas, apalagi gambar 2 dan 3-nya. Jadi betul-betul Bapak bisa mengatur waktu seefisien mungkin untuk pembelajaran yang bahasa Indonesia dan IPA-nya. Itu Pang Doko, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Herliani. Dari saya yang pertama, secara keseluruhan sudah bagus ya sebenarnya Pak Agung ini dalam sisi pembelajaran untuk luringnya ya. Tapi yang belum nampak betul ini penggunaan model ya, model pembelajaran ini yang digunakan Pak Agung ini kalau saya tangkap itu mana yang lebih dominan itu, PJBL, PBL, atau model yang lain. Katakanlah misalnya kalau Pak Agung menggunakan jigsaw, maka dalam kelompok itu nanti dikatakan itu, coba kelompok 1, ini yang saya letakkan di kelompok 1 ada yang paling pinter ini, nanti dibantu ya teman-temannya. Nah itu sudah jigsaw itu Pak, jigsaw seperti itu ya. Kalau misalnya PBL itu tadi, saya suruh presentasi, lalu dalam kelompok itu nanti dipecahkan masalahnya, lalu solusinya apa, setelah itu dipresentasikan, itu PBL. Nah nanti kalau PJBL itu ada tagihannya ya. Nanti setelah anak-anak bekerja dalam kelompok, setelah memecahkan masalah ada solusinya, lalu dibuat ya produknya nanti terkait dengan tugasnya apa gitu. Itu PJBL. Ya, jadi nampak jelas begitu ya. Lalu di kesimpulan itu tadi ada baiknya Pak Agung menyebut ini kan luring ya. Pak Agung menyebutkan masing-masing anak itu, coba misalnya Resa, kesimpulannya apa yang bisa kamu ambil hari ini? Lalu Mintarse gitu ya, Pidi, nah gitu. Jadi kelihatan memang itu luring gitu ya. Tadi kan sudah ada PowerPoint tinggal membacakan gitu ya. Tapi nggak ngerti saya tuh sudah didesain sebelumnya Pak Agung ya, tapi sebenarnya itu menjadi salah gitu ya Pak Agung ya. Karena Pak. Itu kan bukan kesimpulannya siswa gitu ya. Itu kesimpulannya Pak Agung kan sebagai guru gitu ya. Jadi begitu. Ya nanti diperhatikan sekali. Jadi dinampakkan kalau daring-daring, kalau luring juga luring gitu ya. Tapi sudah lumayan, sudah bagus, ada peningkatan yang cukup signifikan menurut saya ya. Baik. Oke, begitu kita akan lanjut.